Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-42. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita masih mendengarkan bagaimana Yesus menegaskan identitas dirinya. Yesus menunjukkan otoritas dan kemahakuasaannya sebagai Putra Allah. Yesus menyatakan bahwa barang siapa hidup di dalam Dia, hidup dan melaksanakan setiap firman-Nya, adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran ini merupakan kumpulan orang-orang yang merdeka. Yesus tentu sang pokok kebenaran itu sendiri, para sahabat yang terkasih. Sebagai orang-orang beriman, tentu untuk hidup di dalam Yesus saja tidak cukup bagi kita untuk dapat menggapai kebenaran yang sejati. Melainkan banyak hal yang harus kita kerjakan sepanjang pesiaran hidup kita. Apa saja itu? Salah satunya yakni dengan melaksanakan setiap firman Tuhan. Nah, inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak dari kita beranggapan, saya sudah menerima Yesus dengan dibaptis, dengan menjadi seorang Katolik, menjadi pengikut Kristus. Tetapi apakah itu cukup? Rasul Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, disinilah kuncinya, para sahabat yang terkasih. Apabila kita menerima Yesus dalam hidup kita, sudah seharusnya laku-laku kehidupan kita setiap hari mewujudkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Tuhan berbicara apa? Tuhan meminta kita untuk mengerjakan apa? Itulah yang kita kerjakan. Yang mungkin acap kali kita lalai, bahkan acap kali juga kita abaikan. Maka para sahabat yang terkasih, orang yang hidup dalam kebenaran sungguh orang-orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan seperti apa maksudnya? Tentu dibebaskan dari keterikatan, dari belenggu dosa.
Inilah ciri khas manusia-manusia yang hidup di dalam Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebaliknya, orang yang tidak merdeka tadi digambarkan sebagai hamba. Kita tahu bahwa situasi perhambaan acap kali dikaitkan dengan situasi kehidupan seorang hamba yang tidak merdeka, yang tidak bebas. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dalam sabdanya pada hari ini menegaskan, setiap orang yang hidup di dalam Dia sungguh akan dimerdekakan sampai kapanpun. Maka inilah yang menjadi iman dan pengharapan kita sebagai orang-orang beriman. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita menelisik batin kita masing-masing. Apakah kita sungguh sudah merdeka dalam menjalani hari-hari hidup kita? Apakah hidup kita sungguh sudah terbebas dari yang namanya belenggu, keterikatan? Keterikatan dalam hal apa? Tentu banyak hal. Apalagi perkembangan dunia yang semakin maju, banyak tawaran-tawaran yang menyenangkan, yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus dalam keterikatan ini. Saya ambil contoh, sebut saja gadget. Dalam 24 jam waktu yang kita miliki setiap hari, berapa jam porsi waktu yang kita berikan untuk sekedar bermain gadget? Entah itu menikmati fitur-fitur konten-konten yang ada di sana. Ketimbang ada berapa jam waktu yang kita sediakan untuk menimba kekuatan rohani, baik itu melalui doa ataupun refleksi, perayaan ekaristi, dan bentuk olah rohani lainnya. Silahkan direnungkan, hanya kita yang tahu dengan persis jawabannya. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh meneguhkan perjalanan iman kita. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.